me, Rahmi, the one and only that you will watching. Hari ini aku akan bahas seputar pekerjaan aku di Jerman. Jadi, tonton terus ya sampai habis. Oke, teman-teman udah tahu kan, aku sudah bekerja di Jerman. Dan kalau teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, aku ngebahas tentang kesibukan aku selama ini. Jadi, alhamdulillah aku sudah mulai kerja dari bulan Juni 2022 ya, tahun kemarin. Jadi, aku mulai kerja itu sekitar tanggal 27 atau 28 Juni lah ya, akhir Juni lah. Aku sudah mulai kerja di salah satu pabrik mobil terbesar di Jerman. Hayo, tebak. Aku bekerja di pabrik mobil Volkswagen, yang dimana aku bekerja sebagai Reinigungskraft atau yang biasa disebut juga dengan Putzfrau, atau bahasa Indonesianya tukang bersih-bersih ya. Bahasa Inggrisnya cleaning service. Oke? Keren ya, awalnya keren gitu kan, kerja di pabrik mobil terbesar di Jerman gitu kan. Ternyata kerjaannya jadi cleaning service. Nggak apa-apa, yang penting halal, yang penting bisa menghasilkan sendiri, yang penting berusaha. Karena kan ini baru tahun pertama ya. Aduh gatel. Karena kan ini baru tahun pertama aku di sini, dan menurut aku itu udah keren ya. Maksudnya aku udah bisa kerja gitu, udah bisa menghasilkan. Hebat lah, peluk dulu diriku. Peluk dulu diriku yang sangat hebat ini gitu ya. Ini ada file gaji aku. Aku akan kupas tuntas berapa gaji aku sebulan selama bekerja sebagai cleaning service di Jerman. Oke, sebelum kita ngomongin gaji ya, aku mau say hi ke orang-orang yang baru datang di video aku. Hai, salam kenal, kenalin aku Rahmi, tinggal di Jerman bersama suami. Jadi bagi kalian yang baru nongol, yang baru nongkrong, yang baru nyasar di video aku, welcome. Oke, so aku akan mulai cerita dari bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan ini gitu ya. Jadi aku sempet searching di salah satu aplikasi gitu. Nanti aku cantumkan aplikasinya, namanya Jobsuche, ya kalau di bahasa Jerman ya, Jobsuche. Ya kayak pencari apa sih, aplikasi nyari-nyari kerja gitulah ya. Aku cari kerja di sana yang menerima sertifikat A1, walaupun aku belum punya sertifikat A1 ya, sertifikat bahasa. Tapi aku sudah mengerti, aku bisa berkomunikasi walaupun ya masih dengan bahasa Jermanku yang seadanya gitu, tapi aku masih bisa mengerti dan masih bisa menjawab gitu ya. So, aku lihat ada lowongan pekerjaan di aplikasi itu. Dan lowongan pekerjaannya itu nggak jauh, jadi aku coba lamar. Dan pada hari itu aku interviewnya cuman ya, karena bahasa Jerman aku masih standar A1 ya, masih standar banget. Jadi di interviewnya seadanya, tapi aku lolos karena kan menjadi cleaning service kan kita cuma bersih ya istilahnya, nggak selalu berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi they accept me, yay! They accept me gitu. Dan aku mau cerita pengalaman kerja aku nih. Di sini ngelamar kerjanya itu menurut aku sangat simpel banget. Kita cuman bawa kayak riwayat hidup gitulah ya, kayak riwayat hidup dan surat lamaran kerja, tanpa fotokopi KTP, fotokopi sertifikat, fotokopi apalagi tuh kalau ngelamar kerja di Indo. Pokoknya tanpa embel-embel itu. Nggak ada. Jadi kita cuma bawa 2 lembar kertas, riwayat hidup sama surat lamaran. Udah, tok, itu aja. Kita datang, cuk,
gitu ya, datang, Pak saya mau lamar kerja jadi ini gitu. Nah nanti ketika kita sudah sampai di tempatnya, kita nanti dikasih form, kita isi, kita mau melamar kerja sebagai apa, dan kita mau kerja berapa jam. Jadi di Jerman itu sistemnya bukan seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan untuk gaji itu kita dipukul rata per bulan. Jadi kalau kita ngelamar kerja kan pasti yang ditanya mau gaji berapa bulannya gitu. Nah kalau di Jerman kita punya standar gaji. Jadi perusahaan itu ada standarnya gitu untuk menggaji karyawan. Jadi kita nggak ditanya mau gajinya berapa gitu, nggak, karena udah ada standarnya. So di Jerman itu uniknya gaji kita setiap bulan itu berbeda-beda ya, nggak kayak di Indo gaji 4 juta ya udah 4 juta gitu namanya, nggak, karena di Jerman itu hitungannya itu kita per jam. Jadi sebulan besar gaji kita berasal dari berapa banyak jam kerja kita dalam satu bulan. Kadang jam kerjanya sedikit, kadang jam kerjanya banyak gitu. Karena kan setiap bulan kan beda-beda ya, ada yang 30, ada yang 31 gitu. Jadi beda-beda gitu, dan ada lembur, ada enggak gitu kan. Jadi dihitungnya berdasarkan waktu jam kerja gitu. Nah, untuk di Jerman itu kita punya standar istirahat. Jadi kita tuh kerja istirahatnya tuh nggak kayak di Indo sejam gitu ya. Enggak, jadi dia itu ada standar istirahatnya. Jadi kalau kerjanya cuman 1-5 jam itu nggak dapat istirahat. Jadi tidak ada istirahat, kerjanya kerja aja gitu ya, 5 jam tuh ya, kerja aja ya sampai sakit, sampai tipes gitu. Nah kalau di atas 5 jam, 6-8 jam atau 6-10 jam itu standar istirahatnya adalah setengah jam, 30 menit gitu. Dan tergantung kerjaannya juga ya. Kalau misalnya di kantornya misalnya gitu ya, di kantornya 30 menit ini dibagi jadi 3 kali istirahat, tapi istirahatnya 10 menit, 10 menit, 10 menit, ada yang seperti itu. Ada juga yang dibagi jadi 2 kali istirahat, 15 menit dengan 15 menit, ada juga yang seperti itu. Tapi intinya istirahatnya cuma 30 menit. Itu standar dari pemerintah ya, bukan si perusahaan ucuk-ucuk gitu bikin kayak gitu, enggak. Udah ada standarnya masing-masing gitu. Nah, banyak banget yang nanya, Kak, standar gajinya berapa sih? Oke, di Jerman itu aku nggak tahu ya, mungkin beda Bundesland atau beda kota lah ya, kita bisa bilang beda kota atau beda provinsi lah. Mungkin beda-beda. Tapi kalau di Emden standar gaji untuk untuk aku ya, untuk pekerja kasar gitu ya, cleaning service pekerja kasar apa sih? Pekerja kasar tuh kerjanya kasar nih, pukul-pukulan ya, apa sih? Pokoknya pekerja, gue jadi bego gue. Pekerja kasar, pekerja otot ya. Pokoknya kerjanya pakai otot gitu, maksudnya bukan pakai otak. Pokoknya itulah ya, kalian bisa, pokoknya pekerja standar gaji pekerja seperti aku itu per jamnya 12 euro. Kalau dirupiahin itu berapa sih Kak Rahmi? 13 euro itu, kalau euro ke rupiah kan fluktuatif ya, maksudnya kadang berubah-ubah gitu. Jadi kadang tinggi, kadang ya sekitar 16.600-an ya. Sekarang 16.600 atau 16.500 sih, kurang tahu juga. Pokoknya ya kita pukul rata aja ya, 16.600. Jadi aku per jamnya itu kan 13 euro. 13 euro dikali 16.600 berapa tuh? Hitung sendiri deh ya, aku bego matematika ya. Kok hitung aja sendiri tuh 13 euro. Nah, nanti aku coba taruh di bawah ya, di bawah deskripsi 16.600 dikali 13 euro.
berapa rupiah gitu ya. Pokoknya ntar aku coba cari. Oke, nah ini aku coba bacakan gaji aku selama 1 bulan. Jadi ini adalah slip gaji aku bulan November. Nah, jadi bulan lalu gaji aku itu 1.913 euro 91 sen. Jadi gaji per bulan kemarin tuh 1.913 euro lah ya. Karena aku kerjanya ada berapa nih? 140 jam. Bukan, salah. 130 jam. Tapi aku kemarin sakit. Pokoknya gitulah ya. Ini ntar aku coba cantumkan juga. Tapi kalian kayaknya nggak tahu deh, kalian ngerti apa enggak. Pokoknya gaji aku tuh bulan kemarin 1.913 euro. Nah itu bruto ya, bruto, belum dipotong bla-blanya. Nah udah dipotong tuh, dipotong pajak segala macem. Aku terimanya 1.400 euro gitu. Jadi sebulannya itu aku 1.400 euro bulan kemarin ya. Kadang aku pernah dapat 1.600 netonya gitu, kadang 1.800 netonya. Jadi nggak selalu sama setiap bulan gitu teman-teman. Nah, aku kerjanya ngapain aja sih? Iya, bersih-bersih. Aku kerjanya bersih-bersih, sama kayak cleaning service di manapun ya, namanya juga cleaning service pasti bersih-bersih gitu. Nah kerjaan aku itu membersihkan toilet, membersihkan hallway. Jadi dia punya kayak pause room, kayak ruang istirahat gitu. Nah kan itu ada hallway-nya, aku juga bersihin itu. Terus pause room juga, ruang istirahat aku juga bersihin gitu. Sama Meister Bureau, jadi aku membersihkan ruang kerjanya si Meister ya, ruang kerjanya si kepala bagian ya, like that lah. Dan aku pegang 5 gedung untuk dibersihkan gitu. Kalian tanya capeknya seberapa ya? Kalian ukur aja sendiri ya. 5 gedung dibersihkan setiap hari. Ya, gitulah. Tapi aku tetap bersyukur, aku tetap berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Aku masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja. Jadi aku masih bisa menghasilkan, masih bisa berdikari. Bahasanya ya kan. So that's all my story for today. Gimana, kalian tertarik? Tertarik bekerja di Jerman? Ayo datang ke Jerman. That's all my story for today. Itulah kerjaan aku selama 6 bulan ini. Kalau dibilang enak gak sih kak? Kakak suka gak sih kerjaannya? Aku apapun kerjaannya itu aku akan syukuri. Aku syukuri berapapun yang aku dapat dari hasil keringatku sendiri. Karena cukup atau tidaknya, besar atau sedikitnya, itu tergantung dari rasa syukur kita. Betul? So thank you for watching my videos. Makasih banget buat kalian yang masih stay dan masih mau nungguin video-video aku, masih mau dengerin cerita-cerita aku. Thank you. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalian bisa share kalau menurut kalian video-video aku itu bermanfaat atau menghibur atau membuat kalian melupakan kegalauan dan kegundahan hati yang ada di dalam diri kalian gitu ya. Okay, so see you in the next video. Bye.